wabarakatuh. Saya Waluyo Nugraha dari kelas 8B. Sebelumnya izinkan saya berbicara untuk menjelaskan tugas ujian praktek SKI tentang peran ilmuwan muslim dalam memajukan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Poin A. Musa ibnu Maimun atau Maimunides dilahirkan di Cordoba pada tahun 1135, kemudian bersama keluarganya meninggalkan negeri ini menuju ke Kairo pada tahun 1165 karena kondisi sangat rawan akibat serangan dari pasukan Kristen. Musa ibnu Maimun adalah seorang Yahudi yang terkenal sebagai ahli filsafat dan ilmu ketuhanan yang dikenang sepanjang masa. Pandangan Musa ibnu Maimun di bidang kesehatan jauh ke depan. Dia mengarang sebuah buku aphorisme yang memuat kritik-kritik terhadap buku Galen. Dia juga menyusun sebuah buku yang berjudul Dalalah al-Haizin, sebuah pedoman bagi orang yang ragu. Buku itu mengupas ilmu ketuhanan Yahudi yang dipertemukan dengan aliran Aristotelian Islam atau mempertautkan antara keyakinan dengan logika. Poin B. Abdul Latif Ibnu Al-Baitar. Abdul Latif adalah seorang tokoh di bidang kedokteran. Sebelum bermukim di Kairo, ia pernah tinggal di Baghdad. Ketika itu, ia menyaksikan bencana kelaparan dan gempa bumi di Mesir 1200 sampai 1202 Masehi. Prestasinya menanjak setelah ia tinggal di Mesir. Salah satu hasil karyanya adalah memperbaiki teori Galen tentang tulang rahang bawah dan tulang rahang yang menghubung tulang punggung dan tulang kaki. Spesialisasi Abdul Latif adalah sebagai seorang dokter hewan dan medikal. Maka dalam bahasa Arab, dokter hewan disebut Al-Baitar sesuai dengan namanya. Dokter hewan asal Eropa banyak yang belajar kepada Ibnu Al-Baitar. Ia sering mengadakan penelitian tentang wabah penyakit untuk menciptakan ramuan obat. Poin C. As-Suharwardi Al-Maktul, ilmuwan teosofis. Nama lengkapnya Abu Al-Futu Yahya bin Habas bin Amirak Shihab Al-Din As-Suharwardi Al-Qurdi, lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1953 Masehi di Suraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. Ia memiliki banyak gelar, diantaranya Sahih Al-Ishraq, Master of Illuminationis, Al-Hakim, As-Sahid, The Martyr, dan Al-Maqbul. Suharwardi melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Margha di kawasan Azerbaijan. Di kota ini, Suharwardi belajar filsafat, hukum, dan teologi kepada Maj al-Din al-Jili. Juga memperdalam filsafat kepada Fakhr al-Din al-Mardini. Selanjutnya ke Isfahan, Iran Tengah, dan belajar logika kepada Zahir al-Din al-Qori. Juga mempelajari logika dari buku Al-Basair al-Nasiriyah karya Umar ibnu Sahlan al-Sawi. Dari Isfahan dilanjutkan ke Anatolia Tenggara dan diterima dengan baik oleh Pangeran Bani Saljuk. Setelah itu penggembaraan Suharwardi berlanjut ke Persia, pusat lahirnya tokoh-tokoh sufi. Di sini Suharwardi tertarik seorang sufi sekaligus filosof. Ajaran tarekat Suharwardi dalam kitab Al-Warif Al-Ma'arif dibahas tentang latihan rohani praktis terdiri dari Ma'rifah, yaitu mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bahwa Allah sajalah wujud hakiki dan pelaku mutlak. 2. Fakir, yaitu tidak memiliki harta. Seorang penempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika sudah melewati tahap kejuhudan.
3. Tawakal, yaitu mempercayakan segala urusan kepada pelaku mutlak Allah. 4. Mahabbah, artinya cinta kepada Allah. 5. Fana dan bako. Fana artinya akhir dan perjalanan menuju Allah, sementara bako artinya awal dari perjalanan dalam Allah. Poin D. Ibnu Al-Adim, sejarawan masyhur. Nama lengkapnya Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Aqil, berasal dari Bani Jaradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Adim lahir di Aleppo. Ayahnya menjadi qadhi mazhab Hanafi di kota itu sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi. Mulai mengajar di Aleppo. Setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz dan Irak, kemudian menjadi qadhi di Aleppo pada zaman Amir Al-Aziz dan Al-Nashir dari dinasti Ayyubiyah di Aleppo, dan menjadi dubes kedua penguasa ini di Baghdad dan Kairo. Poin E. Al-Busiri, sastrawan penulis qasidah Burdah. Nama lengkapnya Sarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah A.S. Hanhaji. Al-Busiri lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Busiri seorang sufi besar, pengikut tarekat Syadziliyah, dan menjadi salah satu murid Sultanul Auliya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili R.A. Al-Busiri dikenal sebagai orang yang wara, takut dosa. Pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah kerajaan Mesir. Akan tetapi melihat perilaku pegawai kerajaan membuat menolak. Al-Busiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal, yaitu qasidah Burdah yang diciptakan pada abad 7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Poin F. Abu Abdullah Al-Qudai, ahli ilmu fikih, hadis dan sejarah. Beberapa karyanya adalah Asy-Syibab, binatang, Sanadus Siha, perawi hadis-hadis sahih, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, budi pekerti Imam Syafi'i, Anba Al-Anbiya, cerita para nabi, Uyun Al-Ma'arif, mata air ilmu pengetahuan, Al-Mukhtar fi Zikir Al-Qutat wa Al-Asar, buku sejarah Mesir.